Jadi jangan ketinggalan info-info dan juga pesan-pesan yang penuh dengan inspiratif di dalam program Ngobrol inspiratif. Ngobrol. Aduh kacau. Nanti di behind the scene deh ya. Jangan. Nanti kan Oke, kembali lagi bersama dengan kita di sini acara ngopi ya. Masih bersama Abang Eliazar. Yes. Oke. Buat teman-teman yang belum nonton part pertama, langsung part kedua, silakan klik link di atas ini. Anda bisa klik untuk menonton part pertama kita. Ada apa yang dibahas di sini? Saksikan. Oke, Abang Eliazar, saya mendengar kabar-kabar bahagia. ya. Namanya tuh kabar bahagia. Saya dengar sudah merencanakan pernikahan. Iya, mungkin bisa cerita sedikit. Ya sudah direncana. Sudah rencana ya. Harusnya kapan? Harusnya bulan ini. Bulan ini. Bulan ini. Kita mau connect sedikit ya teman-teman. Gimana ya seorang rasanya? wartawan ini? Ya, bagaimana sih rasanya Abang Eliazar di masa-masa begini? Masa apa nih? Masa-masa pandemi corona. Ya kemarin udah berencana sih di bulan apa nih? Bulan Juni ya? Oke. Nah, oke. udah bulan Juni. Tiga bulan sebelumnya kita udah Ya udah apa? merancang, udah menulis. Nulis apa? Nulis koran lagi. Undangan di koran. Undangan terbuka loh. Jadi buat teman-teman yang nonton yang mungkin tunangan pernikahannya diundur, tenang. Ada waktu ya, ada waktu enggak? Harus kasih semangat dong buat teman-teman kita juga. Kita senasib loh. Ini kayaknya kebahagiaan ya cerita orang lain. Bahagia nih. Oke, jujur Eliazar. Melihat keadaan ini menjadi sebuah kebahagiaan tersendiri atau menjadi sebuah beban pikiran? Memang jadi beban pikiran ya, Rel. Karena apalagi kan udah merancang nih, merancang. Maksudnya nih. artinya sudah siap, cuma keadaan yang tidak mempersiapkan. Keadaan, ya. Ada cincin. belum berpindah. Oke. Tapi kita kembali lagi ya, maksudnya karena keadaan ini, maksudnya kita harus jangan memikirkan diri kita sendiri juga. Kita memikirkan juga dengan keadaan orang lain, buat keluarga, buat orang tua. Apalagi ini masalah kesehatan loh. Dan wabah ini bukan hanya di sini aja, seluruh dunia. Jadi ya kesampingkan lah dulu. Berarti orang yang di luar sana juga sama lah nasib. Tapi kita lihat sekarang masih juga ada orang yang memaksakan. Siap. Tetap. Ya, Siap. ada beberapa. Ya, saya dengar juga ada yang sudah menjalani pernikahan dan sebagainya. Tapi saya respect dengan keputusan ini. Oke. Bukan suatu hal yang gampang di mana kita sudah merencanakan semuanya. Karena ini bukan urusan dua orang. Ini urusan dua kubu. Iya kan? Kubu keluarga yang besar. Saya percaya bahwa tidak gampang untuk mereka membuat keputusan untuk lanjut ataupun untuk ditahan. Tapi dalam keadaan demikian kita harus bijaksana, dan saya setuju dengan Eliazar. Dia membuat keputusan yang tepat, yang juga keputusan yang mungkin bagi teman-teman lain juga yang dalam kondisi yang sama. Ingat bahwa apa yang telah kamu putuskan untuk menunda itu adalah sesuatu hal yang benar, sesuatu hal yang bukan egois, tapi sesuatu hal yang berpikir jauh ke depan dan juga untuk orang lain. Nah, jadi jangan jadikan itu sebuah kecewa, tapi lihat itu sebagai satu kesempatan bahwa Anda sama Eliazar bisa menjadi hero. Iya, hero, super hero. Yes. Jeng. Kan jangan sampai ada klaster Eliazar. Nanti klaster Christopher juga. Oke. Ini menarik, kita bicara tentang cinta. Iya. Enggak apa-apa Mas ya. Masuk. Masuk.
gas. Wah, orang yang berani gas. Ya. Abang Eliezer, Saya dengar banyak pengalaman. Oke itu, Abang Eliezer kan sudah menuju ke sana. Yang Daryl mau tanya ini, Abang Eliezer sudah berapa lama? Jaran nih. Ya, sama kakak. Kakak ipar. Udah 7 tahun. Dari 2013. 17. Ya, Oh iya, 7 tahun. 7 tahun gitu. Luar biasa. Luar biasa. 7 tahun mempertahankan cinta itu susah. Apalagi Abang Eliezer LDR ya? Oh iya. Masih LDR. Udah apa-apa. Izinnya. Banyak loh yang LDR. Waduh. Wow. Ini membuktikan bahwa LDR tidak selalunya gagal. Nah, Terus orang berpikir bahwa LDR itu udahlah buang-buang waktu dan sebagainya. Kita pernah bahas. Saya, Dr. Andy. Nah, ada teman baru. 7 tahun, bro. semangat berjuang LDR. Jangan pernah menyerah. Jangan lupa juga ngopi. Harus, bro. Oke, 7 tahun. Apa aja yang sudah dilewati Abang Azhar? 7 Pasti tahun banyak. bukan waktu yang singkat ya. Benar. Bukan waktu yang singkat untuk di masa perkenalan ya. Pasti ada masa-masa indah, ada masa-masa di mana ya kedua belah pihak ini Iya. Lempar bom. ya, ya ada berselek maksudnya. Berselisih paham. Berselisih paham. Bukan waktu yang singkat ya 7 tahun itu. Banyak pengalaman yang bisa didapatkan. Saya mau tanya aja, nih. Ya, saya rasa yang lain juga penasaran. 7 tahun pacaran berapa kali putus? Putus nyambung maksudnya. Putus nyambung gitu. dong. Jujur nih, kalau putus nyambung nggak pernah ya. Nggak pernah ya. Mantap. Karena kita kalau ada masalah nggak pernah, maksudnya nggak pernah mau pikir Pikir ke sampai ke situ. sana. Lebih baik kalau ada masalah kita nggak berhubungan dulu. Maksudnya komunikasi nggak dulu. Biar Mengambil waktu. ya kalau bagi saya ada masalah kalau kita lebih intens berkomunikasi takutnya makin meledak. Kalau bahasa makin meledak. Jadi tunggu emosi amarah agak mereda dulu. Ya, ada kedewasaan di situ. Kedewasaan sih. Betul, apalagi 7 tahun ya. Lama juga deh, bro. Sabarlah. Kalau 7 tahun, itu bisa 8 tahun loh. Bisa. Bisa, apalagi udah dekat. Umur saya 25 itu, Reben. Masih muda lah. Tambah lagi. Tambah lagi. Oh iya. Boleh lah. Jangan terlalu muda untuk Iya, betul. memutuskan. Oke, siap. Siap, Bos. Ya, kita harus membangun dasar yang kuat. Apalagi masa dalam muda. membangun dasar yang kuat itu perlu waktu memang. Saat dasarmu kuat dan kokoh, maka apabila saat engkau membangun ke atas, goncangan apapun tidak akan pernah merubuhkan. Kayak bangunan ya. Kayak bangunan. Jangan tergesa-gesa. Oke, Abang Eliezer. Tadi kan kita bahas tentang wartawan, pekerjaannya Abang Eliezer. Terus bahas dari tahun 2015. Abang Eliezer sudah pacaran 7 tahun. Di balik semua itu, di balik pekerjaan, di balik perkuliahan, di balik hubungan, bagaimana tips untuk manage itu? Ngerti kan? Maksudnya manage itu, apalagi waktu untuk hubungan pacar gimana? Ya, kalau bagi saya harus pintar-pintar bagi-bagi waktu juga ya. Ada jadwal. Semua ini penting sih. Oke. Bagaimana caranya kita kerja hari itu ya, kayak kuliah. Bagaimana saya bagi waktu juga sama pasangan ini. Jadi kalau bagi saya untuk jangan terlalu sering ketemu sih. Oke. Ini tips dari Reverend juga. Reverend pernah bilang loh. Oke. Karena kalau sering ketemu, ya sudahlah. Ya, oke. Karena kita sempat sekota kuliah sekitaran 4 tahun. Jadi 4 tahun dalam keadaan yang dekat lah. Ya kenapa? Saya juga kemarin jarang ketemu kan udah kerja. Udah kerja. Iya. Jadi ada kegiatan lain. Berdua ya kerja, Iya. berdua sudah bekerja. Enggak, kemarin dia masih kuliah. Oke. Masih kerja. Jadi itu ngatur tadi waktu. itu enggak. Kalau maksudnya itu kenapa Abang Eliezer sama Reverend bisa bilang lebih baik jarang ketemu daripada sering ketemu? Maksudnya bagusnya itu. Ya kalau saya lihat gini, mungkin saya sudah
masuk ke dalam dua dunia. Oke. Ya, Dunia apa? Dunia pacaran sama dunia pernikahan. Kira dunia lain. Itu yang ketiga. Gak lama lagi. Sabar. Oke. Jadi maksudnya adalah bahwa kita sudah mengalami kedua keadaan ini, situasi ini, dan kita bisa membuat satu penilaian lah bagi saya. Gini, pacaran itu bukanlah dunia kamu senang-senangan hanya berdua. Dunia milik berdua. Kenapa? Karena ada waktunya. Artinya bahwa dalam masa pacaran kamu harus gunakan waktu yang ada itu, jangan hanya menghabiskannya berdua, tetapi habiskanlah waktu kamu untuk menginovasi dirimu, untuk mengembangkan dirimu, di mana itu adalah sebuah dasar yang kamu sedang buat untuk masa depan. Oke. Karena saat waktunya kamu sudah menikah, kamu berdua terus kok. Jangan takut. Dan di saat itulah kamu akan bilang, menyesal aku dulu Oke. Gitu nggak Bang? Iya benar sih, maksudnya jangan terlalu banyak menghabiskan waktu berdua. Masih banyak loh di tempat yang simpanlah waktu-waktu berdua untuk waktu-waktu yang masih banyak hal yang harus kita lakukan selain berdua. Benar. Jangan sampai sering berdua, nongkrong sama teman jarang. Benar. Akhirnya waktu yang bagus, ibaratnya itu waktu produktif. Waktu benar. produktif itu, pakailah waktu produktif itu seproduktif mungkin. Karena ada waktunya di mana kamu akan mengurangi produktivitas itu. Benar. Ya. Nanti kalau sudah nikah, kemana-mana berdua juga. Iya, betul. Makan berdua, tidur berdua, semuanya berdua. Sabar, ada waktunya. Iya. Nah, itulah waktunya. Oke. Ya, saat kamu pacaran, itulah saya selalu kadang-kadang saya lihat orang pacaran kemana-mana berdua. Dan kadang-kadang gara-gara pacaran itu temannya ditinggalkan, keluarga ditinggalkan. Saya rasa tidak sehat. Oke. Karena jujur dalam masa-masa itu kamu perlu teman. Benar. Kamu perlu relasi, hubungan ya. Membangun hubungan itu kamu perlu. Kalau kamu waktumu habis hanya untuk dia, kapan kamu membangun relasi dengan orang lain? Apalagi dengan orang-orang yang mungkin punya pengaruh untuk masa depan. Oh, ya, Benar. betul. Itu sangat penting sekali. Di situlah, itu saya bilang waktu produktif itulah yang kamu gunakan terbaik-baiknya. Sebenarnya itu yang lebih penting sih Lebih penting. masa-masa Benar, sekarang. Apalagi seperti kita belajar Abang Eliezer ya, 2015 sampai sekarang itu kan, tapi pacarannya sudah 7 tahun. 7 tahun. Lebih lama pacarannya daripada pekerjaannya. Jadi pengalaman pasti ya. Nah, Abang Eliezer, Darren mau tanya. Di dalam pekerjaan itu kan berbeda tuh sama kakak ya, kakak. Iya. Mudah-mudahan kakak nonton. Iya kan? Kan berbeda. Abang Eliezer kan kerja. Kakak bilang apa? Sekarang kerja juga. Sebelumnya kuliah kan. Kuliah. Nah, itu pasti ada perbedaan pola pikir. Betul ya? Benar. Perbedaan pola pikir di dalam pola pikir bekerja dan pola pikir kuliah. Jadi bagaimana menurut Abang Eliezer waktu itu? Ya di masa-masa awal mungkin agak sulit ya. Karena kita kan harus bagi waktu juga bekerja. Sementara mungkin dia berpikirnya ke waktu kita untuk dia kurang. Iya. Benar. Apalagi kalau kita Ya, sudah kerja kurang. pagi capek gitu. Siap, kan. benar. Tapi bagaimana caranya kita kasih pemahaman juga. Pemahaman juga kan, namanya kerja ini kan bukan untuk sekarang ini, untuk kedepannya Untuk juga. masa depan, Untuk iya, masa itu depan dasar juga. untuk kedepannya. Nah, sering berjalannya waktu udah ngerti. Nah, sekarang kita udah masing-masing kerja, udah nggak kaget. Maksudnya udah nggak kaget. Kita jarang komunikasi. Sehari itu udah berapa kali aja komunikasi. Betul. Jadi nggak ada kedua belah pihak ini jarang menuntut waktu. Karena udah sudah kerja nih. saling memahami. Iya. Pemahaman dan pengertian itu penting Sudah sekali kerja. waktunya. Jadi dia sekarang udah tahu, dia ini udah kerja. Jadi dia udah begini loh rasanya kerja, waktu untuk dia kurang. Dan di situ di satu sisi kita yang udah mulai paham. Karena saya juga kan pernah di posisi seperti dia. Gitu sih. Jadi di balik semua itu intinya tuh supaya nggak retak. Namanya sering nggak kabar, maksudnya sering nggak berkomunikasi, tapi otomatis macam nggak jauh lah juga. Tapi maksudnya ada yang kurang lah dari yang lalu kan, dari yang Komunikasi lalu. sih komunikasi, cuma nggak terlalu cuma sering. nggak kurang. Masa dia kerja kita kerja nggak mungkin mengganggu. Benar. Kecuali ya jam istirahat, Ya. komunikasi malam bisa. Karena kan ada waktunya dia dengan keluarga. Ya, dia juga punya keluarga, punya teman. punya Ya, sahabat, nah. punya hobi dan sebagainya. Ya, itu yang menarik Reverend. Iya. Karena kenapa ya? Maksudnya pacaran sekarang ini kadang kalau kita belum punya pikiran yang kayak gitu, kadang kita selalu terobos tuh. Iya kan, waktu untuk keluarga, kadang kita pakai untuk pacaran.
waktu untuk maksudnya kita habiskan waktu untuk teman, kadang kita selalu berfokus sama pacar kita. Benar. Jadi itu sebuah hal yang menurut saya juga kayak kurang gitu. Nah, balik lagi kita harus berinovasi teman-teman. Ya, kita harus berinovasi. Jadi gunakan masa muda kita. Kamu boleh punya pacar, ya kan? Betul ya? Kamu, aku nih motivator sudah. Boleh dong, masa Reverend ngelarang sih? Iya, betul. Udah cukup umur kan? Selagi cukup umur. Cukup kah? Boleh lah. Boleh. Jadi boleh punya pacar, cuma gunakanlah waktu kamu di masa muda itu untuk meraih masa depan kamu. Ya, fokus sama masa depan. Saya punya istilah, ya saya sendiri. Istilah ini untuk diri sendiri lah, oke. Tapi kalau teman-teman rasa itu berguna, pacar bukanlah segalanya, Oke. tapi istri adalah segalanya. Istri keberapa? Ada bercanda. Mancing kan ya. Jangan dikat loh. Kasih besar suaranya. Aduh, kacau. Nah, saya tidak minta kamu setuju atau teman-teman setuju, tapi bagi saya gini loh. Pacar bukan segalanya, tapi istri adalah segalanya. Ini ada perbedaannya, pacar dan istri. Artinya bahwa pacar bukan segalanya, artinya kamu harus sadar bahwa pacarmu itu bukanlah semuanya. Bukanlah segalanyamu. Karena pacar. Tidak ada ikatan batin, tidak ada ikatan apa-apa, hanya sekedar ikatan status. Artinya bahwa jangan kamu korbankan segalanya untuk pacar kamu, tapi korbankanlah segalanya untuk istrimu. Artinya adalah saat kau pacaran, jangan korbankan waktu dengan keluargamu, jangan korbankan waktu dengan teman-temanmu, jangan korbankan masa mudamu untuk berproduktif, jangan korbankan waktu di mana kamu menabung pengetahuan dan menabung sesuatu hal yang berguna untuk masa depanmu hanya untuk ini. Yang dimana sebenarnya itu dasar kamu untuk menghidupi dia juga. Paham kan? Paham. Ya. Benar. Tapi saat kamu sudah jadi istri, dia jadi istrimu, maksudnya kamu sudah menikah. Nah, disitulah kamu akan rasakan bahwa semua yang kamu buat dulu itu sebenarnya untuk ini. Oh, ini pengalaman Iya, ini, pengalaman. Nah, kalau Dari sini baru pikir, sudah nikah nih, baru pikir cari uang, baru pikir cari kerjaan. Karena dulu kita kan habis waktunya untuk pacaran. Susah. Oke, itu salah. Disitulah susahnya membuat kamu membangun fokus dengan keluarga. Nah, itu tujuan channel ngopi kita, ngobrol inspiratif. Harus ada inspiratifnya. Iya, betul. Untuk pengalaman anak muda, kita yang sedikit-sedikit ngambek. Enggak dibalas ngambek. Enggak diangkat teleponnya ngambek. Enggak diajak jalan ngambek. di-blok. Ya, kembali kepada prinsip ini. Oke, saya tidak berkata bahwa lelaki diutamakan, enggak. Ini sama-sama kedua belah pihak mempunyai peranan masing-masing dalam sebuah hubungan. Cuma gini, jangan sampai kan kita lebih tahu bahwa yang dominan dalam mencari nafkah adalah lelaki. Ya, dalam membina rumah tangga. Bukan berarti saya melarang perempuan untuk jarang, tetapi secara umum. Okay? Nah, artinya bahwa jangan sampai kamu mematikan waktu produktifnya untuk menghasilkan pengalaman, menghasilkan pengetahuan, menghasilkan atau menabung sesuatu yang lebih berguna untuk dia, betul. di mana pada saat itu bisa dipakai untuk membangun sebuah rumah tangga yang baik. Jangan sampai waktunya hilang hanya gara-gara mengurusin pasangan. Sehingga waktu produktif itu sudah hilang, pengalaman tidak ada, pengetahuan apalagi, sudah menikah baru mau mulai. Saya rasa agak terlambat. Jadi itu yang mungkin diterapkan Abang Eliezer ya? Iya, seperti itu sih. Maksudnya kita harus berpikirnya ke depannya. Benar. Apa yang kita lakukan sekarang itu ke depan. Karena untuk kebahagiaan bersama juga Benar, sih. setuju, betul. Bukan di salah satu pihak juga sih. Mungkin sekarang Eliezer dengan pasangannya mungkin mengalami yang namanya status yang mungkin bagi orang-orang umum bilang kayak nggak ada, Nah, itu yang nggak ada apa ya, nggak ada
kayak jauh lah ikatannya, kayak mundur gitu nah. Ya, pacaran tapi kok kayak nggak punya pacar gitu ya. Betul itu. Tapi bagi saya itu lebih baik daripada sampai akhirnya sudah nikah kok rasanya nggak nikah. Lebih baik, ya. Jadi maksudnya adalah sama-sama berkorban untuk karena pada saat kamu menikah, disitulah waktu untuk keluarga kamu dengan orang tua sudah tidak ada. Waktu untuk kawan-kawan kamu sudah mulai berkurang. Karena kamu kan berfokus bersama dengan pasanganmu untuk membangun rumah tangga kalian. Itulah mengapa saya bilang ada waktunya. Segala sesuatu ada waktunya. Jangan kamu korbankan waktu yang sesungguhnya untuk hal ini, kamu korbankan untuk hal yang lain. Itulah maksudnya. Kenapa saya bilang ya pacaran jangan terlalu banyak habisan waktu. Ya. Oke. Menikah bukan main-main. Iya kan? Setuju lah. Itu menarik. Abang Eliezer? Karena menikah itu bukan untuk mencari jodoh ataupun untuk mencari kesatuan, tetapi berusaha untuk membangun kesatuan, kebersamaan. Perbedaan itu tak pasti ada karena manusia. Mungkin suatu saat ini kan kita untuk pandangan laki-laki, ya kan? Iya, tapi untuk penonton yang perempuan kita bukan maksud menuju ke sana ya. Ini untuk universal. Jadi mungkin suatu saat kita undang narasumber kita perempuan, Rebro. Saya setuju. Kita pernah berpikir untuk mengundang perempuan. Siapakah dia? Nanti tunggu aja. Jangan terlalu memojokkan kamu. Sebenarnya kita nggak memojokkan. Enggak memojokkan. Kayaknya mereka nih mau jawab juga nih. Iya. Perempuan gini loh. Harus. Bagi Anda mungkin bisa tahu siapa yang bisa kita undang, komen sekarang juga. Karena kami nggak mau hashtag laki-laki selalu benar. Itu karena sudah diambil. Sudah diambil. Hashtagnya adalah wanita selalu benar. Sudah diambil, laki nggak boleh ambil lagi. Ya, jadi hashtag kita adalah lelaki selalu memahami. Memahami. Yes dong. Aku pahami kamu kok. Iya. Karena lelaki lebih memahami. Ampun bos. Dari yang mantap. Subscriber langsung naik. Jangan lupa subscribe, jangan lupa komen. Ya oke, kembali kepada keadaan itulah, Eliezer yang harusnya bulan ini sudah memasuki sebuah kehidupan yang baru, namun karena keadaan tidak memungkinkan. Tapi kita terus berdoa supaya semuanya akan terjadi seperti yang direncanakan. Amin. Di masa-masa begini apa sih harapannya Abang Eliezer? Bahaya nih. Harapan nih. Harapannya apa sih? Banyak sih kalau harapan. Ya harapannya kita kembali ke kehidupan normal ya utamanya kan. Betul. Kita kehidupan normal, bisa ke sana ke sini. Bisa ke gereja lagi. Bisa kumpul sama teman. Iya kan, bisa kembali normal. Kalau udah kembali normal kan, rencana kan udah kembali normal lagi. Iya, itu dia kunci utamanya sebenarnya. Gitu. Langsung digas full. Janji pernikahan, men. Langsung. Janji suci. Dengar. Ya itu sih maksudnya kita kembali normalnya sih. Kalau harapannya sekarang ini memang agak sulit sih ya. Iya. Udah enggak ketemu juga 3 bulan. 3 bulan. Ini sih gak. Kesana harus cek kesehatan. Iya, harus swab. Swab mahal. 450. Mahal. Waduh, mahal kali. Iya. Lebih mahal swab daripada tiket kapal. Iya, betul. Jadi itulah dihindari juga. Ya, sabarlah. Kan ada waktunya. Ada waktunya. Segala sesuatu ada waktunya. Cuma bagaimana kita memahami waktu itu. Jangan egois lah. Bagi saya jangan egois lah. Dalam hubungan kalau egois hanya akan menghancurkan. Sekarang kita harus seperti bilang kalau ada masalah tahan dulu. Tahan dulu, cari waktu yang tepat untuk dibahas dan diselesaikan. Jangan membuat keputusan saat engkau lagi marah. Oh iya, itu betul. Kalau lagi senang jangan membuat janji. Ya. Iya, betul. Kalau lagi senang tuh buat janji. Banyak kan buat janji. Aku akan selalu ada untukmu. Ini versi kaum Adam nih. Iya. Kita lihat nanti versi kaum Adam. Nanti ganti hostnya perempuan aja ya. Jangan janji jomblo doang. Pasti mereka meluapkan ya.
Harus. Ya, kita berharap kedepannya setelah Eliezer ada perempuan, ada Kartini kita yang akan duduk di sini. Iya dong. Yang akan memberi inspiratif juga buat kita. Iya, betul. Karena nggak harus kita juga harus memahami mereka dong. Betul. Apa yang mereka mau ya. Itu untuk memahami ini saya pribadi lah. Untuk memahami perempuan istriku. Itu ya itu. Untuk memahami istriku, saya perlu waktu sampai sekarang masih. Oke. Kau bayangkan, selama kami pacaran 5 tahun dan menikah 5 tahun juga. Ya 6 tahun sudah nih, masuk ke tahun ke-6. Itu masih belajar untuk memahami sepenuhnya. Karena jujur sampai hari ini, detik ini, walaupun kami bersama-sama, tapi pemahaman sampai ke dalam itu tidak segampang, semudah yang kita bayangkan. Tetap akan ada konflik yang dimana kamu dituntut untuk memahami, mengerti masalah yang tak kau mengerti. Itu sebuah rahasia yang sampai hari ini saya tahu bagaimana mengetahui apa yang buat dia marah. Betul. Kadang susah apa enggak? Karena perempuan jarang untuk mengungkapkan. Kalau sudah diam, selesai lah kau. Itulah. Apa lagi nih? Jadi salah apa buat lagi nih? teman-teman yang nonton, jangan lupa komen di bawah ya. Komen Jadi di bawah ya, sini. kita perlu undang perempuan Ya. dengan topik apa sih arti terserah bagi kamu? Ini ada bahasa Yunani-nya tuh. Man, para ladies, Yes. ungkapkan. Oke. Jadi pandangan ini ya, pandangan wanita juga. Jadi oke. Satu dorongan terakhir dari Eliezer kepada penonton mengenai keadaan sekarang ini, mungkin dalam hubungan atau kehidupan pekerjaan ataupun sebuah motivasi yang mungkin bisa dibawa pulang oleh teman-teman. Ya kalau untuk dengan keadaan sekarang ini butuhannya ya, maksudnya kita pasti sabar, mengesampingkan ego juga sih. Seperti yang kita sudah bahas tadi, kita harus berpikir semua kan ada waktunya. Seperti saya bukan hal yang mudah sih untuk menunda rencana sekali seumur hidup ya. Itu perlu menyerahkan segala tenaga dan juga usaha. Iya, maksudnya butuh bagaimana mengesampingkan ego juga sih. Saya rasa itu salah satu pelajaran untuk kalian berdua dan teman-teman lain yang dalam kondisi yang sama. Apa arti kesabaran itu? Dan juga mungkin dari apa? Hanya karena dengan pandemi ini, mungkin bagi teman-teman yang lain ada juga yang permasalahannya lain dan mereka juga harus mengesampingkan ego, sabar. Ya kalau saya kan dengan keadaan ini. Mungkin keadaan ini lebih bisa dimengerti, ya, tapi kalau keadaan yang lain mungkin agak susah dimengerti. Itu yang menjadi satu polemik besar, kehancuran mungkin terjadi. Tapi kita berdoa supaya semua rencananya dapat berjalan dengan baik. Untuk Anda semua juga dalam keadaan kondisi yang sama juga, harapan kami semuanya baik-baik saja dan akan berjalan sesuai rencana. Oke, pesan-pesan terakhir dari Abang Eliezer sebagai wartawan apa? Untuk ini para mungkin kami yang untuk mau mendapatkan berita, mungkin dari channel ini kita promosi nih. ya. Bagaimana channel ini bisa bertambah? Oh, Ya kalau bagi saya pesan-pesannya kepada pembaca. Jadi harus menyaring ya kalau aneh, menyaring informasi ya. menyaring informasi, Jangan menerima mentah-mentah. Ya kan, jangan sama. menerima mentah-mentah. Cinta jangan menerima Oh, iya. mentah-mentah. Terima 26 menit. terima informasi dari pihak ketiga, diterima mentah-mentah, selesai. Selesaikan. Diklarifikasi dulu, disaring lah. Setiap informasi harus disaring dengan baik. Jangan terima informasi langsung disebarluaskan sendiri aja tidak pasti. Bagaimana bisa memastikan orang lain, ya kan? Jadi ya pastikan wise. Beginilah cerita kita pada waktu ini di dalam video ini. Ingat ini part kedua ya. Jadi nantikan episode berikutnya. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Kalau kalian ada pesan-pesan, komen aja ya. Jangan lupa di like juga untuk mendukung channel kami. Oke? Supaya kami tetap semangat. Buat teman-teman di rumah dan dimanapun Anda berada saat ini, tetap
berpikir secara jernih. Jangan kita menerima informasi langsung saja, tetapi kita harus menyaringnya dengan baik dan pastikan dapat informasi dari tempat-tempat yang terpercaya dan faktual. Dan terima kasih untuk Eliezer karena malam ini bisa bersama dengan kita di tempat ini, dan saya percaya bahwa ngopi kita bersama dengan Eliezer membawa inspiratif yang baru bagi Anda semua. Jadi jangan ketinggalan info-info dan juga pesan-pesan yang penuh dengan inspiratif di dalam program Ngopi. Ngobrol inspiratif. Ngobrol. Aduh kacau. Nah, ini behind the scene nih ya. Jangan. Nantikan program-program Ngopi kita, ngobrol inspiratif. Bye. Oke. Bye-nya yang pertama lebih bagus.